Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zibaroki dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Yang pertama, saya hormati Bapak Muhammad Ehsan Eskom MM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi strategis dan sistem antar organisasi. Sistem informasi strategis yaitu sistem informasi strategik merupakan sistem informasi untuk keunggulan kompetisi yang merupakan perkembangan dari sistem informasi secara umum, yakni untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi ini di level strategik dikenal dengan sistem informasi eksekutif yang digunakan untuk membantu manajer untuk melakukan perencanaan strategik. Adapun perbedaan dari kedua hal tersebut di antara sistem informasi strategik dengan sistem informasi konvensional. Yang pertama, dukungan, yaitu suatu sistem informasi konvensional mendukung manajer untuk menyelesaikan operasi kritis di perusahaan, sedangkan sistem informasi strategik mendukung manajer dalam menerapkan strategi. Kedua, fokus dari sistem informasi konvensional adalah menggunakan teknologi untuk mengganti tenaga manusia, tetapi sedangkan sistem informasi strategik difokuskan sebagai alat kompetisi. Yang ketiga, tujuannya agar sistem informasi konvensional lebih mengarah ke efisiensi, sedangkan sistem informasi strategik adalah untuk memenangkan persaingan. Yang keempat, orientasi sistem, yaitu informasi konvensional lebih berorientasi ke aplikasi internal, sedangkan sistem informasi strategik berorientasi internal dan eksternal untuk menjangkau konsumen. Terdapat dari 3 strategi umum yang lebih digunakan oleh perusahaan untuk memenangkan pesaing, yaitu yang pertama, cost leadership. Cost leadership yaitu strategi sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika perusahaan mampu mencapai posisi biaya terendah dalam industri dengan cara rekayasa proses bisnis, menurunkan biaya dari pemasok dan menurunkan biaya ke pelanggan. Yang kedua, differentiation strategi, yaitu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat menyediakan produk atau jasa yang unik dan mampu memberikan nilai lebih kepada pelanggan dibandingkan dengan pesaing lainnya, yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan produk atau jasa yang berbeda dan mengurangi keuntungan diferensi dari pesaing. Yang tiga, fokus strategi. Fokus strategi sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat membantu perusahaan memfokuskan pada produk atau jasa khususnya dalam organisasi. Yang keempat, innovation strategi, yaitu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat menentukan cara khusus dalam berbisnis, yaitu menyediakan produk atau jasa dengan inovasi terbaru. Yang kelima, aliansi strategi. Sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat menciptakan hubungan kerjasama yang menguntungkan baik dengan pemasok perusahaan lain bahkan dengan cara pesaing. Yang keenam, growth strategi, yaitu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika mampu membangun dan mendiversifikasi pasar. Yang ketujuh, quality strategi, bisa dikatakan mendukung strategi ini jika mampu membantu meningkatkan kualitas dari produk atau jasa lain. Selanjutnya, sistem teknologi informasi antar organisasi, yaitu yang dimaksud dengan sistem informasi antar organisasi adalah sistem informasi strategik yang juga menghubungkan bukan hanya unit-unit dalam organisasi tapi juga antar organisasi. Sebagai contoh, sistem informasi strategik menghubungkan antara perusahaan dengan pemasok dan perusahaan dengan pelanggan secara online. Contohnya seperti dalam industri penerbangan, yaitu perusahaan penerbangan, agen-agen perjalanan, dan konsumen dihubungkan dengan satu jaringan sistem pemesanan tiket pesawat terbang.
Salah satu tipe sistem informasi antar organisasi adalah Electronic Data Interchanging atau bisa disingkat dengan EDI, yaitu suatu penggunaan sistem komputer yang standar di beberapa organisasi terpisah untuk mendapatkan mengirimkan data secara elektronik lewat dokumen-dokumen bisnis. Dokumen bisnis yang umum dikomunikasikan lewat EDI adalah pembelian, penjualan, permintaan, daftar harga, klaim asuransi, dan lainnya. Terdapat beberapa keuntungan penerapan EDI, yaitu yang pertama mempercepat kegiatan bisnis, yang kedua pengurangan modal kerja yang dibutuhkan, yang ketiga penghematan biaya, yang keempat meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan pemasok, yang kelima memungkinkan untuk melakukan perdagangan internasional. Jadi kesimpulannya, sistem informasi strategik adalah suatu sistem informasi atau sistem-sistem informasi ataupun di level manapun yang mendukung atau mengimplementasikan strategi kompetisi yang memberikan keuntungan kompetisi atau kompetitif bagi perusahaan melalui efisiensi internal dan efisiensi komparatif, sehingga membantu perusahaan memberikan keuntungan kinerja secara signifikan dan meningkatkan kinerja jangka panjangnya. Sebelum alat ukur kinerja yang dapat mempengaruhi manajemen strategis digunakan, alat-alat ukur tersebut harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perumusan implementasi rencana-rencana strategis. Sistem informasi strategis berbasis komputer ataupun manual, formal ataupun informal, dapat melakukan fungsi tersebut, memberikan layanan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen puncak agar pengendalian strategi berhasil secara optimal. Manajemen harus memiliki informasi yang benar dan akurat serta dapat dipercaya yang merefleksikan sebagai pengukuran kinerja perusahaan. Tanpa informasi seperti itu, kegiatan yang diambil oleh menggunakan pengendalian strategi akan menjadi sangat subjektif serta hanya memiliki kesempatan kecil untuk memperbaiki kinerja perusahaan secara konsisten. Informasi merupakan sumber utama dari suksesnya pengendalian strategi. Berdasarkan yang saya jelaskan, dapat memberikan saran bahwa hendaknya setiap organisasi ataupun perusahaan harus menerapkan sistem informasi strategis yang baik dan benar karena sangat berpengaruh pada perkembangan dan kestabilan suatu organisasi atau perusahaan dalam pengambilan keputusan seorang manajer. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang sistem informasi strategi dan sistem informasi antar organisasi. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang pantas didengar atau diucap. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.